Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Kita masuk di pertemuan ke-13 mengenai struktur organisasional. Untuk pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu konflik dan bagaimana cara penanganan konflik. Nah, untuk minggu ini kita fokuskan kepada pembahasan mengenai struktur organisasional. Nah, untuk struktur organisasional sendiri itu adalah bentuk umum dari struktur yang ada di dalam organisasi ataupun perusahaan. Nah, untuk struktur itu sendiri yang pertama ada struktur secara fungsional, di mana untuk struktur fungsional itu sendiri adalah struktur yang mencangkup ada tugas, kemudian ada individu, kemudian ada teknologi yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis ataupun organisasi yang kemudian nantinya akan dibagi menjadi grup-grup secara fungsi yang terpisah. Contohnya seperti pemasaran, keuangan, kemudian SDM, kemudian ada juga operasional dengan menjalankan yang namanya prosedur ataupun SOP dengan mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua aktivitasnya untuk menghasilkan produk atau jasa yang ditetapkan. Oke, kemudian untuk struktur organisasi yang secara fungsional itu biasanya banyak terdapat dalam perusahaan-perusahaan dengan fokus produknya itu tunggal ataupun sempit, di mana lini produk yang terdapat dalam perusahaan itu dia hanya terdapat satu ataupun dua lini saja. Kemudian juga peningkatan jumlah baik secara kapasitas ataupun SDM seperti tenaga kerja yang memproduksi barang itu juga tidak terlalu banyak jumlahnya. Oke, secara prinsip untuk struktur organisasional secara fungsional itu memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya adalah yang pertama, tentunya dengan struktur secara fungsional itu bisa mencapai efisiensi melalui spesialisasi ataupun kompetensi baik dari SDM ataupun dari produksinya. Kemudian yang kedua, lebih mengarah kepada pengembangan keahlian secara fungsional. Jadi masing-masing individu yang terdapat di dalam fungsi-fungsi yang ada di dalam perusahaan itu lebih spesifik. Kemudian yang ketiga, mampu mendiferensiasi dan juga mendelegasikan keputusan operasi harian. Jadi untuk pengambilan keputusan itu bisa ditetapkan melalui fungsi-fungsi tersebut. Kemudian yang keempat, ini lebih mengarah kepada pengendalian secara internal, itu lebih tersentralisasi ataupun terpusat sehingga keputusan strategis itu bisa dilakukan di dalam fungsi tersebut. Kemudian kelebihan lain yaitu adalah struktur dengan perencanaan secara strategis itu menjadikan aktivitas-aktivitas operasi utama yang ada di bisnis ataupun perusahaan tersebut lebih bisa dikoordinasikan ataupun dikolaborasikan sehingga tujuan perusahaan itu bisa tercapai. Oke, kemudian tadi kita sudah membahas mengenai kelebihan dari struktur fungsional. Sekarang kita bahas mengenai kekurangan dari struktur fungsional. Nah, untuk kekurangannya itu sendiri adalah yang pertama, tentunya dengan struktur fungsional itu bisa membatasi spesialisasi ataupun kompetensi SDM-nya, di mana tentunya akan terjadi persaingan ataupun konflik antar fungsi itu sendiri. Kemudian yang kedua, dia bisa mempunyai potensi kuat terjadinya konflik antar fungsi, karena tentunya ketika ada beberapa fungsi di dalam organisasi akan ada prioritas yang diletakkan oleh manajemen puncak kepada suatu fungsi tertentu, dan itu juga akan menjadi persaingan yang ketat antar fungsinya. Kemudian yang ketiga, ini adalah
ketika struktur fungsi itu dilakukan, maka itu akan menciptakan kesulitan dalam koordinasi dan pengambilan keputusan antar fungsi itu. Oke, kemudian bagaimana sih caranya kita bisa mengatasi kekurangan-kekurangan dari struktur fungsional tersebut? Nah, ada beberapa tantangan yang tentunya bisa dilakukan, di mana tentunya manajemen puncak ataupun dalam hal ini CEO ataupun direktur itu bisa mewadahi ataupun melakukan yang namanya integrasi, seperti bisa membuat komite perencanaan ataupun tim proyek yang melibatkan fungsi-fungsi di dalam perusahaannya. Kemudian selain itu juga perusahaan mengatur secara fungsional terkait dengan koordinasi dan juga bisa memfasilitasi pemahaman dari lintas bidang fungsionalnya tersebut. Setelah kita mempelajari mengenai struktur fungsional, kita lanjutkan untuk yang kedua adalah struktur divisi. Dimana kalau untuk struktur organisasi divisi itu adalah struktur yang meliputi sekelompok unit ataupun divisi yang secara otonom ataupun secara tersentralisasi itu diatur oleh sebuah kantor pusat atau korporat. Kemudian tentunya setiap divisi operasi itu akan memiliki spesialisasi fungsionalnya masing-masing dengan menyediakan produk ataupun jasa yang berbeda dari divisi lainnya. Tentunya untuk struktur organisasi secara divisi itu memungkinkan untuk manajemen perusahaan bisa mendelegasikan wewenangnya terhadap manajemen strategisnya dari entitas-entitas bisnis yang berbeda, yaitu divisinya. Kemudian selain itu untuk struktur organisasi secara divisi itu memungkinkan percepatan pengambilan keputusan sebagai suatu bentuk tanggapan terhadap lingkungan yang tentunya secara dinamis dan bervariasi, kemudian bisa mengkondisikan konsentrasi pada keputusan strategis di tingkat level corporate ataupun manajemen puncak. Dan tentunya biasanya untuk struktur organisasi divisi itu para divisi ataupun divisi-divisi yang terdapat di perusahaan itu akan bertanggung jawab terhadap keuntungan ataupun kerugian, sehingga fasilitasnya itu berdasarkan keakuratan dari operasional divisi tersebut. Untuk kelebihannya dari struktur organisasi secara divisi, itu yang pertama adalah terkait dengan koordinasi dan wewenang. Itu yang diperlukan dari tingkat bawah, itu bisa mendapatkan respon cepat kepada manajemen puncak. Kemudian yang kedua, untuk struktur organisasi secara divisi, kelebihannya adalah bisa mempercepat yang namanya pengembangan dan implementasi strategis yang tentunya lebih dekat dengan lingkungan dari divisi tersebut. Kemudian yang ketiga, tentunya bisa secara tajam memfokuskan tanggung jawab terhadap kinerja dari setiap divisi. Dan yang keempat, ini adalah terkait dengan pengambilan keputusan. Itu untuk manajemen puncak itu bisa secara luas dan bisa terkait dengan setiap divisi yang ada di perusahaan. Kemudian untuk kekurangannya dari struktur organisasi divisi itu yang pertama adalah akan menimbulkan masalah dalam menentukan seberapa besar wewenang yang harus diberikan kepada manajer divisi. Kemudian yang kedua, ini akan meningkatkan potensi terjadinya inkonsistensi kebijakan antar divisi. Kemudian untuk kekurangannya lainnya adalah kita bisa menimbulkan peningkatan biaya yang dikeluarkan terhadap operasional dari divisi-divisi yang ada.
Kemudian kekurangan lainnya yaitu adalah menciptakan kesulitan dalam mempertahankan citra perusahaan secara keseluruhan. Nah, hal ini terjadi apabila salah satu divisi itu dalam operasional ataupun dalam pemasarannya itu jelek, sehingga itu akan mempengaruhi citra perusahaan secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir itu bisa menimbulkan masalah dalam pendistribusian biaya overhead corporate dengan setiap divisi, dan itu juga akan bergantung pada tanggung jawab manajer dari setiap divisi tersebut. Kemudian langkah apa yang perlu dilakukan oleh manajemen puncak untuk bisa mengurangi ataupun memitigasi resiko kekurangan dari struktur organisasi divisi. Yang pertama adalah tentunya manajemen puncak bisa mengimplementasikan ataupun mendorong dan memperoleh kendali yang lebih besar terhadap kepentingan bisnisnya, dan itu bisa memberikan yang namanya lapisan manajemen ataupun menambah satu lapisan manajemen. Nah, untuk lapisan manajemen itu ada yang disebut sebagai UBS atau unit bisnis strategis. Ini merupakan salah satu adaptasi dari struktur divisi, di mana tentunya berbagai divisi atau bagian dari divisi itu dikelompokkan berdasarkan elemen strategi secara bersama atau yang dimiliki bersama, dan biasanya itu bisa dikaitkan dengan produk ataupun pasar ataupun segmentasi konsumen tertentu. Kemudian yang kedua yaitu adalah bisa menggunakan yang namanya perusahaan induk, di mana kalau untuk perusahaan induk lebih kepada entitas korporat yang secara luas itu terdiri dari berbagai divisi dan biasanya tidak ada kaitannya dengan entitas anak yang berada di bawahnya. Dan biasanya kalau untuk perusahaan induk itu memegang bagian kepemilikan yang lebih besar. Tentunya mereka keterlibatan secara manajerialnya dilakukan secara langsung. Oke, kemudian struktur organisasi selanjutnya yaitu struktur organisasi matriks, di mana untuk struktur organisasi matriks itu adalah struktur di mana personel secara fungsional dan staf itu ditugaskan kepada satu bidang fungsional ataupun kepada seorang manajer proyek ataupun produk. Nah, untuk struktur organisasi matriks ini biasanya memanfaatkan orang-orang berbakat ataupun SDM terampil dan terbaiknya dengan menggabungkan spesialisasi fungsional ataupun spesialisasi produk ataupun jasa. Nah, biasanya itu untuk organisasi matriks itu mudah dirancang namun sulit untuk diimplementasikan atau diterapkan karena hal ini tergantung pada rantai komando ganda yang menjadi tantangan untuk orientasi organisasi secara fundamental. Kemudian untuk kelebihannya dari struktur organisasi matriks itu yang pertama adalah struktur organisasi matriks ini mampu mengakomodasi beragam aktivitas bisnis yang berorientasi pada proyek. Kemudian yang kedua, dia bisa memaksimalkan penggunaan yang efisien atas manajer fungsional. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah bisa memberikan paparan yang lebih luas terhadap masalah-masalah strategis yang mungkin timbul kepada manajemen di tingkat menengah atau middle top management. Kemudian yang keempat yaitu bisa mendorong yang namanya kreativitas dan keragaman dari multi sumber dari berbagai fungsional yang ada di dalam organisasi. Dan yang terakhir ini bisa menyediakan tempat pelatihan yang baik bagi para manajer strategis.
Kemudian kekurangannya untuk struktur organisasi matriks itu yang pertama adalah bisa menimbulkan yang namanya kebingungan dan juga kebijakan yang tentunya saling bertolak belakang. Kemudian yang kedua mengharuskan yang namanya itu ada koordinasi secara horizontal dan vertikal. Kemudian yang ketiga ini bisa menimbulkan kemacetan informasi atau hambatan dalam penyebaran informasi dan bisa menerima pelaporan secara berlebihan. Kemudian yang terakhir kekurangannya adalah bisa menyebabkan yang namanya perebutan kekuasaan dan hilangnya akuntabilitas dari organisasi tersebut. Kemudian kita lanjutkan setelah tadi kita membahas mengenai beberapa macam dari struktur organisasi. Kita lanjutkan ada 3 tren fundamental yang mendorong keputusan mengenai struktur organisasi yang efektif pada era revolusi 4.0 ini. Tentunya yang pertama itu ada globalisasi, kemudian yang kedua ada kemajuan dari teknologi dan internet, serta yang ketiga itu mengenai kecepatan dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk tren yang pertama itu terkait dengan globalisasi, itu mengharuskan dari kebutuhan akan inovasi dan koordinasi secara global yang memaksakan penyesuaian secara terus-menerus, tentunya untuk memperoleh bauran pemasaran yang tepat itu berdasarkan inisiatif, kreativitas, kemudian aliran informasi, kepemimpinan, dan budaya perusahaan. Nah, untuk saat ini trennya adalah perusahaan itu banyak mencari sumber daya manusia yang terbaik ataupun yang unggul dan memiliki kompetensi dan bisa memajukan perusahaan sampai ke level internasional. Kemudian selanjutnya adalah yang kedua, ini mengenai kemajuan teknologi dan internet. Itu di mana internet itu memberikan efek ataupun pengaruh terhadap perusahaan dalam memperoleh informasi, baik informasi yang sifatnya bisa mendorong secara strategis dan juga bisa membantu terkait dengan fungsi koordinasi untuk komunikasi dan pengambilan keputusan, sehingga struktur organisasi di dalam perusahaan itu bisa secara kompetitif ataupun secara dari segi level kompetisi antar sesama jenis perusahaan itu bisa terlihat. Jadi informasi itu bisa secara terbuka didapatkan. Kemudian yang terakhir ini mengenai kecepatan pengambilan keputusan, itu di mana digitalisasi saat ini sudah merubah ataupun menghilangkan campur tangan tugas-tugas yang tadinya dilakukan oleh manusia dan digantikan kepada komputer ataupun jaringan. Dan ini tentunya dalam proses pengambilan keputusan itu bisa dilakukan ataupun kendalinya bisa dilakukan melalui sistem informasi perkantoran yang ada di level organisasi tersebut. Oke, kemudian bagaimana usaha kita ataupun usaha perusahaan untuk meningkatkan efektivitas dari struktur organisasi tradisional yang mungkin diterapkan saat ini di perusahaan. Nah, untuk usahanya tentunya kita mencoba untuk mengurangi pengendalian yang tidak perlu dan juga berfokus pada peningkatan kompetensi intinya, kemudian juga pengurangan biaya serta akuntabilitas organisasi secara lebih penuh terhadap keterlibatan dari pihak luar atau pengaruh luar. Nah, ini yang pertama bisa dilakukan adalah yang pertama kita mendefinisikan kembali peran dari kantor pusat ataupun perusahaan induk, dan juga kita bisa melakukan pengendalian pada dukungan dan koordinasi.
yaitu contohnya adalah menciptakan suatu dewan eksekutif yang bisa terdiri dari para manajer puncak, baik itu di level fungsional ataupun di level divisi. Itu biasanya kita bisa mengalokasikan sumber daya dan kita bisa melakukan pemantauan kinerjanya. Kemudian yang kedua, itu kita perlu untuk menyeimbangkan permintaan untuk pengendalian atau diferensiasi dengan kebutuhan untuk organisasi, sehingga koordinasi dan integrasi itu dimungkinkan sesuai dengan keahlian, fokus, dan efisiensi yang lebih besar. Nah, tentunya untuk penyeimbangan pengendalian ini bergantung pada pembagian aktivitas yang berbeda di perusahaan ke dalam pengelompokan fungsi-fungsinya tadi, seperti fungsi penjualan, fungsi operasional, fungsi administrasi, kemudian fungsi pemasaran, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ini kita bisa melakukan rekonstruksi untuk menekan dan mendukung aktivitas-aktivitas penting secara strategis, di mana rekonstruksi ini kita perlu untuk mendesain kembali suatu struktur organisasi dengan maksud yang mengarah pada memungkinkan aktivitas-aktivitas yang sifatnya itu paling penting atau prioritas bagi strategi perusahaan. Kemudian rekayasa ulang proses bisnis ini, itu kita bisa melakukan pendekatan strukturisasi yang berpusat pada pelanggan ataupun konsumen dari perusahaan, sehingga proses bisnis itu dapat sebaik mungkin menciptakan nilai tambah bagi pelanggan dan juga menghilangkan hambatan-hambatan yang menyebabkan jarak antara karyawan dengan pelanggan. Kemudian setelah itu perusahaan-perusahaan yang tentunya akan melakukan yang namanya rekayasa ulang proses bisnisnya itu harus mengambil beberapa langkah berikut. Yang pertama, dia harus mengembangkan yang namanya struktur diagram alir atau flowchart dari proses bisnis secara keseluruhan, termasuk keterkaitannya dengan aktivitas rantai lainnya. Kemudian yang kedua, perusahaan perlu melakukan penyederhanaan proses dengan mengeliminasi tugas dan langkah yang sifatnya itu bisa dihilangkan dan juga melakukan yang namanya analisa cara untuk merampingkan kinerja dari apa yang sudah dilakukan atau apa yang bisa untuk dihilangkan. Kemudian yang ketiga, perusahaan perlu menentukan bagian mana dari proses bisnisnya itu yang dapat diotomatisasi ataupun dilakukan pengalihan terhadap digitalisasi dengan mempertimbangkan dan memperkenalkan teknologi yang dapat ditingkatkan untuk mencapai kapabilitas dan mendorong keuntungan produktivitas perusahaan. Kemudian langkah yang keempat yaitu adalah mengevaluasi setiap aktivitas dalam proses bisnisnya untuk menentukan apakah aktivitas tersebut bersifat strategis ataupun tidak bagi kelangsungan hidup perusahaan. Kemudian langkah yang kelima adalah perusahaan perlu untuk menimbang kelebihan dan kekurangan untuk melakukan pengalih-dayaan atas aktivitas yang tidak penting tersebut atau bisa hanya memberikan sedikit kontribusi terhadap kapabilitas organisasi dan kompetensi inti yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian langkah yang keenam yaitu perusahaan bisa merancang yang namanya suatu struktur untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang sudah berjalan di perusahaan
dengan melakukan pengaturan kembali personil ataupun staf untuk melaksanakan aktivitas tersebut ke dalam struktur organisasi yang baru, atau kita melakukan yang namanya refreshment personil. Dari apa yang sudah saya jelaskan mengenai beberapa fungsi dari struktur, dan juga sampai pada pembahasan bagaimana perusahaan bisa melakukan yang namanya reka ulang proses bisnisnya, kita sampai pada kesimpulan di mana para manajer yang ada di dalam perusahaan itu menjadi titik-titik penghubung baik secara pengetahuan ataupun keterampilan ataupun kompetensi yang tentunya baik secara internal di dalam organisasi itu perlu untuk terus-menerus mengkoordinasikan, mengkondisikan, dan juga mengkomunikasikan serta memberikan kebutuhan ataupun fasilitas baik dalam lingkup pengetahuan ataupun keterampilan yang tentunya harus relevan dan juga sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Oleh karena itu, mengapa pembelajaran mengenai struktur organisasi itu penting untuk adik-adik semua pahami? Karena struktur organisasi itu memegang peranan penting dalam proses pengambilan keputusan di level strategis yang tentunya nanti berdampak tidak hanya bagi internal tapi juga bagi eksternal, yaitu hubungan pelanggan, kemudian kelangsungan hidup perusahaan, baik mendapatkan keuntungan ataupun tidak. Oke, demikian adik-adik semua materi mengenai struktur organisasi di pertemuan 13 ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk adik-adik semua, dan juga silakan kalian bisa membaca PPT yang sudah saya tautkan di dalam platform pembelajaran, dan jangan lupa untuk mengerjakan kuis yang ada. Serta jika ada pertanyaan yang ingin adik-adik sampaikan bisa menggunakan forum diskusi ataupun bisa bertanya melalui email masing-masing dosen pengampu. Sekian, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.